untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok tanggal 6 Maret 2024. Sebelumnya disclaimer dulu ya. Yang pertama kita akan cek dulu untuk indeks IHSG hari ini 5 Maret agak mengkhawatirkan ya untuk IHSG. Ini jebol supportnya yang di 7250 gagal bertahan di atas itu. Close di 7247 untuk besok. Coba kalau kita cek untuk transaksinya. Hari ini tanggal 5 Maret untuk IHSG secara keseluruhan asingnya net sell distribusi ya. Untuk asingnya hari ini net sell paling banyak di saham ASII net sell 118,5 M, cukup banyak ini hitungannya untuk asing keluar hari ini di saham ASII ya. Kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya cuma 273 M. Selain di saham ASI, untuk hari ini asingnya juga keluar di Telkom, Bank BCA. Kemudian yang paling banyak dibeli asing ada Adaro, ITMA, PTBA, Bumi ya, saham-saham sektor batu bara hari ini asingnya masuk ya, dan sebagian naik lumayan tinggi ya untuk saham-saham batu bara, nanti kita akan coba bahas. Untuk besok mungkin untuk IHSG ya, kalau IHSG masih merah di awal market sih ya jangan buru-buru buat entry. Takutnya bisa ke level 7215 untuk IHSG. Ini support selanjutnya untuk IHSG, misal besok masih turun ya, supportnya ada di 7215. Kalau kita cek untuk indeks globalnya juga hari ini tanggal 5 Maret sebagian besar merah ya. Untuk indeks US-nya semalam merah, untuk indeks Eropa ini masih running trade juga merah semua, dan untuk indeks Asia sebagian besar merah ya. Hang Seng ini malahan 2% lebih turunnya ya, dan yang ditutup hijau naik tipis itu Shanghai Index 2,28%. Oke, itu untuk IHSG ya. Kalau langsung di kamera supportnya ada di 7215. Untuk selanjutnya kita akan cek saham yang pertama yaitu saham BBRI. Hari ini asingnya keluar atau masuk? Di saham BBRI hari ini asingnya keluar ya, kalau nggak salah tadi. BBRI hari ini asingnya net sell, masuk cuman nggak terlalu banyak, 6,2 M ya. Padahal nilai transaksinya 704, jadi sebagian masuk, sebagian keluar. Kalau kita lihat lebih detail lagi untuk hari ini, saham BBRI tanggal 5 Maret, secara keseluruhan ini yang keluar juga lumayan banyak ya. RX-nya juga versi asing, net sell 108,6 M. Selain RX, untuk asingnya yang keluar ada DX ya, malah untuk DX ini 100% transaksinya selling ya, jadi murni jualan. Selain RX DX ada ZP, YU, BK yang juga keluar di saham Bank BRI. Kemudian yang masuk AK, KZ, OD, BBCC, ini untuk nilainya kita bisa lihat bareng-bareng ya. Secara keseluruhan untuk nilainya lebih banyak yang masuk, cuman nggak beda jauh, sebagian masuk, sebagian keluar. Untuk lokalnya sendiri juga sama, yang masuk sama yang keluar juga kayaknya sih malah lebih banyak yang keluar ya untuk asingnya ini. Untuk besok mungkin untuk Bank BRI masih cenderung sideways sih, nunggu aja nanti ada sentimen bagi dividen, semoga aja bisa rebound ya, walaupun habis itu juga ada potensi buat turun lagi lebih dalam. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Mungkin menjelang sampai ada isu pembagian dividen, harganya akan dijaga sedikit di bawah resistennya ya. Untuk level harga saat ini resistennya ada di 6.200 dan untuk supportnya ada di 5.900, lumayan dalam. Kalau mau masuk untuk investasi mungkin nunggu nanti habis bagi dividen, kira-kira koreksinya mentok ke level berapa ya. Misal koreksinya bisa ke harga rata-rata atau MA 200-nya untuk saham Bank BRI, itu malah kesempatan buat masuk ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI, tapi untuk besok karena sebagian masih masuk, sebagian keluar untuk saham Bank BRI, untuk asingnya mungkin akan sideways dulu ini di bawah resistennya 6.200. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Tadi BBRI, sekarang Bank Mandiri ya. BMRI kemarin nggak sempat kita bahas, ini untuk harga sahamnya juga masih cenderung sideways. Sedikit di atas resistennya untuk sedikit di atas supportnya ya untuk saham Bank Mandiri ini untuk konsolidasinya. Hari ini
sempat hijau di awal market itu open gap atas, opennya di 7.075, naik dikit kemudian turun. Kalau kita lihat untuk transaksi Bank Mandiri, untuk hari ini aslinya masuk 12,9 M, hitungannya nggak terlalu banyak ya untuk sekelas saham Bank Mandiri. Ini pun juga kemungkinan sama seperti BBRI, sebagian masuk, sebagian keluar. Kalau kita perhatikan ada BK hari ini ya, netnya lumayan banyak, 208 M ya untuk BK versi asing. Selain BK, yang keluar untuk asingnya ada KZ, AGIU, kemudian yang nampung itu asing juga sih. ODCC versi asing net buy lebih dari 100-an M ya. Untuk OD ini malah 100% buy di saham Bank Mandiri, jadi multi akumulasi. Selain ODCC ada BBDX, AK, RX, ZP versi asing yang juga masuk. Secara keseluruhan untuk nilainya sih lebih banyak yang masuk sih, cuman nggak beda jauh. Untuk lokalnya sendiri ada yang distribusi yaitu BB, hampir seluruh transaksinya jualan ya, net sell 67,1 M, BB versi lokal. Jadi lokalnya ada yang distribusi, untuk asingnya juga sebagian ada yang jualan, ini lumayan banyak BK. Untuk besok mungkin ya bisa jadi ini masih akan sideways ya, di area 6.950 ke atas ya. Semoga aja masih bisa bertahan di atas 6950. Kalau sampai jebol di bawah itu ya jangan buru-buru buat average down, bisa tunggu di area support selanjutnya 6.675 ya. Lumayan dalam soalnya untuk supportnya. Jadi kalau jebol support ya jangan buru-buru buat entry. Apalagi kalau IHSG masih merah ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham TLKM, Telkom. Hari ini aslinya keluar lumayan banyak dan harga sahamnya turun 1,78% ya. Gagal mempertahankan posisinya di atas 3.880. Tadi harga pembukanya juga di sini sih, di area support 3880 untuk hari ini ya. Open gap bawah di area support sempat mencoba bertahan, naik dulu ke 3.900, cuman kayaknya masih berat ya, hasilnya jualan lagi, jadi harganya turun dan ini malah close di bawah 3880. Otomatis harga 3880 udah jadi resisten terdekatnya. Semoga aja besok bisa breakout di atas itu, tapi kalau langsung dibuka merah ya jangan buru-buru buat entry ya, takutnya turun lagi lebih dalam dan supportnya lumayan jauh, ada di 7.370-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya saham Telkom. Telkom hari ini tanggal 5 Maret ya, 5 Maret aslinya keluar lumayan banyak, net sell 109,1 M. Siapa yang keluar? Hari ini di saham Telkom yang keluar ada AK, KZ, ZP ya, mereka asing ya. AK, KZ, ZP-nya versi asing yang jualan hari ini di saham Telkom, dan yang masuk paling banyak BKYU itu pun di bawah 50 M ya. Jadi didistribusi oleh asing, lokalnya net buy, nggak sebanyak asing jualan, harga sahamnya turun, sellernya lumayan kuat. Hati-hati aja untuk besok ya, kalau masih dibuka merah di awal market ya, atau gagal atau nggak bisa bertahan di atas 3880, malah melanjutkan penurunan, bisa tunggu aja di area supportnya yang di 3770-an, 3780-an, itu area support selanjutnya untuk saham Telkom. Misal masih turun ya. Coba kalau kita lihat untuk laporan kuartal 4, apakah udah dirilis, udah diupdate untuk saham Telkom? Belum, semoga saja nggak mengecewakan ya. Kalau kita lihat estimasinya tahun 2023 kemarin lebih baik sih dibandingkan tahun 2022 ya, dari tahun sebelumnya. Semoga aja kuartal 4 laporannya ya tahunannya nggak mengecewakan. Oke, itu untuk saham Telkom ya. Kalau secara valuasi di harga saat ini harganya PBV-nya 2,9 kali ya. ROE-nya juga lumayan sih, 19%. Kalau kita bandingkan dengan kompetitornya, misal ISAT, ya sebenarnya Telkom itu nggak apa ya, nggak mahal-mahal banget ya. Malah untuk Indosat ini PBV-nya 3% lebih, ROE-nya lebih kecil, 14%. Cuman ya mungkin karena ISAT itu
bukan BUMN ya, bisa jadi. Jadi harganya cukup banyak peminatnya. Oke, itu untuk saham ISAT. Oh, kok ISAT Telkom ya, tadi untuk saham Telkom. Perhatikan aja di awal market bisa breakout dan bertahan di atas 3880 atau enggak. Selanjutnya kita akan cek saham GoTo ini yang masih melanjutkan penurunannya ya setelah kemarin jebol support walaupun tadi sempat naik mencoba breakout nyentuh resistennya aja belum, harga tertingginya cuma mentok di 67, habis itu langsung dibanting turun ya, close di 63 dan 63 juga harga terendah untuk hari ini. Sellernya cukup kuat, jadi hati-hati aja untuk besok untuk saham GoTo ya. Misal hari ini nggak ada yang nampung. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham GoTo, aslinya keluar 12,4 M ya, dan nilai transaksinya juga nggak terlalu ramai, 150-an M aja ya, udah sepi, harganya di bawah. Wah, agak ngeri juga sih untuk saham GoTo. Ya, sabar aja mungkin yang nyangkut ya, semoga aja nggak ke 50. Semoga aja. Kalau kita lihat untuk transaksi hari ini sih sebenarnya masih ada sedikit distribusi ya, dan mereka didominasi oleh broker asing sih, KZZB. Untuk KZ versi asing ini malah 100% jualan ya, net sell 18,9 M, nilai transaksinya juga sama 18,9 M, jadi seluruh transaksi KZ asing hari ini di saham GoTo jualan. Selain KZ ada ZP versi asing yang juga net sell 12 M lebih. Untuk lokalnya sendiri lebih banyak yang masuk sih, cuman untuk transaksinya didominasi oleh asing, tapi asingnya net sell. Harga sahamnya turun 1,56% ke 63. Kalau di awal market masih merah sih, mending wait and see aja dulu ya, takutnya bisa ke 55 lagi. Mungkin kalau mau entry lebih aman itu ketika harganya di dekat area supportnya ini dan ada tanda-tanda mau pullback ya. Atau ya pantau aja dulu sih untuk besok, jangan buru-buru buat entry. Tapi kembali lagi disclaimer ya, kalau yakin GoTo bakal rebound lagi dan ini hitungannya udah di bawah ya, disclaimer kalau mau masuk semoga aja, kalaupun naik ya ini resistennya di 68. Oke, itu untuk saham GoTo. Selanjutnya kita akan cek saham ASII. Hari ini turun lumayan dalam 1,92% ya, disertai asing keluar untuk saham ASII. ASII, mungkin buat teman-teman yang tahu alasan kenapa harganya asingnya terus keluar ya di saham ASII, padahal harganya udah di bawah, bisa tulis di kolom komentar. Soalnya kalau kita cek dari awal Februari itu, awal Februari ini net malahan 55 M. Kita cek dari awal Maret, coba ya, dari 3 candle terakhir aslinya net sell 145. Kalau kita lihat transaksinya untuk hari ini saham ASII yang jualan untuk aslinya AK, KZ, ZP, wah asing ya. Kalau kita lihat sekilas secara keseluruhan didistribusi oleh asing sih untuk saham ASII hari ini. Jadi untuk besok hati-hati aja ya, kayaknya ada kemungkinan potensi merah dulu di awal market. Kalau merah ya supportnya balik lagi di 4.900, semoga aja bisa bertahan di atas 4.900. Kalau belum punya posisi dan mau entry lagi ya ini ketika dekat-dekat area supportnya ada tanda-tanda mau pullback ya bisa dipertimbangkan kalau mau masuk ya, kalau mau masuk. Tapi kalau enggak ya disclaimer. Oke, itu untuk saham ASI. Lihat transaksi hari ini kayaknya ada potensi buat turun dulu di awal market besok untuk saham ASI. Oke, itu untuk saham ASI. Kalau tujuannya untuk investasi ya sebenarnya menarik sih buat dimasukkan ke list ya. Untuk resistennya masih di 5.400. Untuk newsnya ASII laporan kuartal 4 udah rilis dan nggak terlalu mengecewakan sih kalau menurut saya ya, walaupun pertumbuhannya itu nggak signifikan banget, malah dibandingkan kuartal 3-nya ya, maksudnya kalau secara tahunan ya masih bertumbuh ini, jadi kemungkinan dividennya lebih gede lagi untuk tahun ini. Oke, itu untuk saham ASII ya. Selanjutnya kita akan cek saham PTBA. PTBA tadi cukup tinggi ya, sempat mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Di awal market langsung open gap atas loh, walaupun habis itu turun lagi.
Opennya sama dengan harga pembukaan ya, 2.740, sempat naik, sempat jebol support cuman gagal breakout, turun lagi. Ini ninggalin gap up ya, lumayan lebar. Kalau kita lihat candlenya sih sebenarnya lebih condong buat turun dulu di awal market untuk besok untuk sampai TPA ya. Kalau turun sebenarnya malah bagus ya, habis nutup gap kemungkinan bisa rebound lagi mudah-mudahan. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk sampai TBA, PTBA hari ini tanggal 5 Maret secara keseluruhan asinya net buy ya. Jadi hari ini ada BK, AK, ZB, CC versi asing net buy. Jadi aslinya akumulasi untuk lokalnya pun ada CP yang juga net buy 14,1 M walaupun yang jualan lebih banyak AP ZP. Ya intinya aslinya masuk, harga sahamnya naik ya ini untuk saham PTBA. Jadi untuk besok misal aslinya masih masuk ya semoga aja ada potensi buat rebound ya. Tapi kalau secara teknikal lebih baik bagusnya itu nutup gap dulu ya. Soalnya kan ini kan gap up, kemudian naik, kemudian turun lagi itu kayaknya mau nutup gap dulu mudah-mudahan ya. Soalnya daripada naik nanti gak potensi buat turun lagi itu juga ada sih sampai TBA. Mana ya? Ya ini sih lebih amannya nunggu ketika harganya dekat area support 2685-an ya. Mungkin seperti itu aja. Kalau di tengah-tengah seperti ini ya disclaimer kalau buat teman-teman yang misal minat buat entry mengingat hari ini ada asingnya masuk ya, tapi lokalnya juga jualan lumayan banyak sih. Oke, mungkin seperti itu sih untuk sampai TBA lebih aman entry ketika dekat area support aja. Buat patokan resistennya ada di level 2775. Oke, itu untuk saham PTBA. Selanjutnya kita cek saham Adaro. Hari ini naik lumayan tinggi ya, 3,54% dan berhasil breakout ini. Resistennya di 2610 berhasil terlampaui ya, berhasil breakout. Semoga aja besok kalaupun nggak naik itu semoga aja bisa bertahan di atas 2620 sih, 2620-an itu area support terdekatnya. Kalau kita lihat coba untuk transaksi Adaro, hari ini aslinya masuk lumayan banyak ya, 55,6 M. Kalau kita lihat lebih detail, Adaro hari ini tanggal 5 Maret. Ya ada akumulasi ya oleh asing, AK versi asing netbuy 33,7 M. Untuk ZB juga netbuy 16,3 M, CC netbuy 16,3 M. Kalau lihat nilai transaksinya dan netbuy-nya itu ini cenderung masuk bukan scalpingan ya, mudah-mudahan aja untuk swing paling enggak ya di saham Adaro, jadi kemungkinan potensi buat naik lagi masih ada ya untuk besok. Asingnya akumulasi, lokalnya net sell, harga sahamnya naik ya. Semoga aja besok bisa naik lagi sih untuk target price-nya. Misal besok saham Adaro masih naik ya, itu resistennya lumayan tinggi ada di 2750. Semoga aja bisa nguji resistennya yang ini untuk minggu ini. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham ITMG. ITMG naik lumayan tinggi hari ini 3% lebih ya. Kalau ke level 27.175. Kalau kita lihat untuk transaksi hari ini tanggal 5 Maret untuk saham ITMG aslinya masuk ya. Netbuy 17,5 M yang masuk untuk asingnya ada ZP, netbuy 13,9, CCBK juga masuk. Jadi lokalnya lebih banyak yang masuk. Untuk untuk asingnya lebih banyak yang masuk. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, lokalnya jualan, asingnya nabung, harga sahamnya naik.
Untuk besok kalau masih naik itu target price-nya di sini 27.900 ya, itu resistennya. Semoga aja bisa nguji resistennya ini untuk minggu ini. Kalau berhasil breakout ya bisa ke 29 ribuan, cuman kalau gagal breakout nggak ada salahnya buat diamankan ya, takutnya malah koreksi lagi. Kan sayang, misal udah floating profit, ambil di area supportnya ini. Oke, itu untuk saham ITMG. Untuk support terdekatnya secara Fibonacci ada di 26.700, 26.800, 26.775. Ini area supportnya ya. Oke, itu untuk saham ITMG. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi. Bumi hari ini naik lumayan tinggi, 4,71% ya, setelah sekian lama berada di area bottom. Ya, cuman misal ambil di area supportnya ini ya, di 84 kemudian mantul naik beberapa kali ini, malahan pas dekat area support mantul naik, dekat area support mantul naik, dekat area support mantul naik. Ini dekat area support juga mantul naik lagi ya. Tapi nggak bisa belum bisa ya, bukannya nggak bisa, belum ke 108 aja, ini masih berada di harga bawah. Takutnya kalau tren Bumi ini bearish, ya itu bisa jebol support loh yang ini. 85 ini bisa jebol. Semoga aja bisa bertahan sih, semoga aja. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Bumi hari ini aslinya masuk 21 M. Kalau kita lihat di sini lebih detail untuk saham Bumi, hari ini aslinya netpay ada YU ya. Jadi hari ini ada yang akumulasi untuk saham Bumi, yaitu YU versi asing netpay 22,5 M. Selain YU untuk aslinya yang masuk ada CC 2,8 M. Kemudian untuk lokalnya lebih banyak yang jual, cuman ada yang akumulasi. Jadi harga sahamnya naik. Kalau kita perhatikan YU AVGP-nya hari ini ada di 88 dan harga penutupannya di 89. Floating profit cuma 1 poin aja untuk YU. Semoga aja langsung di AK ya di awal market dan ada potensi buat naik lagi lebih tinggi untuk besok di awal market. Kalaupun turun ya selama nggak jebol aja di bawah 84 sih. Kalau jebol 84 ya mungkin nggak ada soalnya buat diantisipasi ya. Oke, itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita akan cek saham Cekas. Cekas hari ini naik sih ya di 9,66%, langsung dibuka hijau tadi kalau nggak salah di awal market ya. Open gap atas, opennya di sini. Open di 155, sempat turun tapi ngegas naik lagi. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Cekas hari ini tanggal 5 Mei, kok 5 Mei, 5 Maret. 5 Maret untuk saham Cekas ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Untuk nilai transaksinya nggak ada yang gede-gede banget ya, nggak ada yang net buy cukup banyak, MM-an maksudnya. Yang paling banyak jualan YP, net sell 700-an juta, dan yang nambung paling banyak CC, XI, PD ya, XL, malah sebagian retail masuk sih ya. Hati-hati aja sih untuk saham Cekas. Kalau mau masuk untuk scalping ya disclaimer ya, selama masih liquid aja, masih rame, dan saran saya sih jangan banyak-banyak ya kalau mau trading di saham seperti Cekas ini. Oke, itu untuk saham Cekas. Selanjutnya kita akan cek saham, oh ya, untuk supportnya ya di 87 ini. Untuk resistennya, wah lumayan tinggi, 300-an ya. Oke, itu untuk saham Cekas. Selanjutnya kita akan cek saham ALI. Hari ini naik ya, nggak sempat ke area supportnya, langsung ngegas naik koan ya. Coba kalau kita cek untuk saham ALII hari ini tanggal 5 Maret, itu aslinya keluar 1,2 M aja. Siapa yang jadi market makernya hari ini untuk saham ALI ada YP ya, YP cenderung scalping ya, YPCC ini cenderung scalping. Untuk YP-nya net sell 42 juta ya, padahal nilai transaksinya 37 M-an ya. Untuk CP-nya net sell 634 jutaan. Kalau kita lihat secara keseluruhan, yang masuk sama yang keluar sih lebih banyak yang keluar ya. ZP, yang masuk ini ZP versi aslinya juga net sell. Transaksinya didominasi oleh lokal. Kalau kita lihat dari awal bulan ini,
untuk saham ALI ya. Nggak ada yang akumulasi banyak sih. PD tadi net 4M, cuman yang keluar juga cukup banyak. Hari ini PD AVGB-nya ada di level harga 493,493. Wah, floating profitnya lumayan ya, 493 di sini ya. Semoga aja kalau besok turun, perhatikan aja level ini 508. Kalau 508, 505 ya, 505, 510 itu area support terdekatnya. Kalau misal koreksi turun dulu dan di area sini ada tanda-tanda mau naik lagi, ya disclaimer buat teman-teman yang mau masuk untuk scalpingan atau trading. Oke, itu untuk saham ALI. Selanjutnya kita akan cek saham VKTR ya. VKTR hari ini tadi sempat naik lumayan tinggi, sempat ke 184 ya, tapi habis itu 185, tapi habis itu turun lagi. Gagal breakout. Nah, untuk harga saat ini resistennya ada di 170 dan supportnya ada di 147. Kalau kita lihat transaksinya untuk saham VKTR hari ini tanggal 5 Maret, aslinya keluar 13,2 M. Hari ini tanggal 5 Maret untuk VKTR secara keseluruhan sih yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh ya. Yang jadi market maker utamanya masih YP-nya cenderung scalping, net sell 286 juta. Untuk besok sih mungkin kalau mau masuk lebih aman buat copet-copet ya, scalpingan. Buat patokan supportnya ada di 147 dan resistennya di 170. Oke, itu untuk saham VKTR ya. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.